Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat weekend. Sehat? Ayo semangat semuanya yang sedang menjemput kesehatan. Hari ini saya ingin menyapa penuh dengan cinta dan semangat untuk semua sahabat CISC. Nah, jadi untuk Anda, tahukah Anda bahwa kanker ovarium mengancam wanita di seluruh dunia? Di Indonesia, kanker ovarium merupakan kanker wanita nomor 3 dari segi insiden dan angka kematian. Kanker ovarium tidak bisa dideteksi dengan pap smear, nggak bisa. Dan gejalanya, ini penyakit yang sangat tricky sekali. Sering disalahartikan dan sering luput ya dari perhatian dan baru diketahui di stadium terminal atau stadium 4 lanjut gitu. Dalam rangka memperingati Hari Kanker Ovarium Sedunia yang jatuh tanggal 8 Mei kemarin, sebagai bentuk edukasi untuk para wanita Indonesia dan masyarakat umum, kami mengadakan acara edukasi awam melalui live IG ini dengan topik Kenali Kista dan Kanker Ovarium dengan narasumber Dr. Pungki, Master Spesialis Onkologi Ginekologi Konsultan ya. Jadi beliau paham sekali tentang masalah kanker karena onkologis, dokter kanker ya, yang spesial untuk kandungan dan kebidanan. Nah, saya akan live ini pakai dua lainnya, yaitu akunnya Dr. Pungki dan akunnya CISC. Saya undang ya, Dr. Pungki Mulawardana. Nah, kemudian saya juga ke CISC untuk sebuah komunitas kanker menemani teman-teman yang lagi berjuang menjemput kesembuhannya. Assalamualaikum, Dokter Pungki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Shana. Apa kabar? Senangnya baik, Ya, alhamdulillah sehat. Dokter Pungki, alhamdulillah. walaupun terlambat, selamat Lebaran ya. Ih, telat banget ya. Iya, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Tadi Maaf lahir saya batin. sudah menjelaskan ke semua sahabat CISC, sahabat saya, pasiennya Dokter Pungki juga, bahwa yang namanya kanker ovarium adalah sebuah penyakit yang tricky, nakal banget, nggak ketahuan, begitu ya. Nah, Iya, kemudian dan ini dialami oleh saya karena ibu saya meninggal, ketahuannya sudah stadium 4, udah metas menyebar kemana-mana. Nenek saya pun tidak cukup beruntung. Kemudian saya di tahun 98 mengalaminya karena pengalaman dan dokter-dokter yang bekerja sama dengan baik, sehingga saya menjadi penyintas sampai tahun ini. Jadi udah berapa tahun tuh? 23 ya? 23 tahun ulang 23 tahun. tahun. Iya. Nah, Ketemu, jadi alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi Dokter Pungki, yuk kita edukasi yuk. Jadi supaya yang nomor 3 itu kita turunkan lagi gitu loh. Jangan sampai masyarakat Indonesia, wanita Indonesia Iya. kesulitan untuk mengenalinya. Silakan Dokter Pungki. Ya, siap. Nama saya Dr. Pungki Mulawardana. Saya spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi. Saya bekerja di rumah sakit di Fakultas Kedokteran UNER, Rumah Sakit Dr. Stomo, Rumah Sakit UNER Surabaya, dan saya anggota POGI dan HOGI ya, jadi organisasi Obgyn dan Onkologi. Jadi selamat datang para pendengar sekalian. Selamat siang Mbak Syahnas ya, dan dari CISC yang sudah berkontribusi untuk memberikan edukasi untuk penyakit yang ini penyakitnya bukan penyakit baru sebenarnya, cuman mungkin penyakit yang boleh dibilang masih cukup jarang diketahui. Mungkin saya tuh sering sekali memberikan edukasi tentang kanker serviks ya. Kanker serviks itu sering sekali. Memang kanker serviks itu untuk kanker ginekologi kanker nomor 2 pada wanita. Nomor 1 tetap payudara, nomor 2
serviks, nomor 3 kanker ovarium. Jadi selama ini payudara, serviks. Nah ini baru kita bahas tentang kanker ovarium gitu ya. Jadi kanker ovarium itu seperti dikatakan Mbak Syahna tadi, ini dikatakan sebagai lady killer. Artinya memang dia kanker nomor 3 tersering, penyebab kematian nomor 3, tapi rasio dari angka kejadian dan kematiannya itu sangat tinggi. Jadi memang terus terang ini kenapa? Karena seringkali lebih dari 70% pasien diketahui sudah stadium 3 dan stadium 4. Seperti kita ketahui kanker itu ada 4 stadium ya, 1, 2, 3, 4. Ini berdasarkan penyebaran penyakitnya. Pada stadium 1 dia masih terbatas di indung telur saja, sampai ke stadium 4 di mana dia sudah ada penyebaran ke paru-paru, ke liver, dan semua organ. Dan otomatis memang karena ini penyakit yang serius, fatal, bisa menyebabkan kematian. Seperti itu. Jadi sebagian besar terdeteksi pada stadium lanjut, di mana otomatis angka keberhasilan terapinya tidak sebagus stadium awal. Bukan berarti tidak bisa sembuh, tapi tidak sebagus yang awal. Jadi mungkin kata kuncinya adalah nanti di sesi ini kita bisa diskusi, tanya jawab, bagaimana sih mengidentifikasi kanker ovarium, apa sih yang dilakukan kalau sudah terdiagnosa kanker ovarium, dan mungkin ini juga penting bagaimana bagi pasien yang kanker ovarium atau mungkin yang punya keluarga kanker ovarium, apa yang harus dilakukan oleh anggota keluarga untuk deteksi dini dan pencegahan kanker ovarium. Mungkin itu sekilas ya, Betul. Mbak Sofna. Ya, jadi apa perbedaannya kista dan kanker ovarium? Kita mulainya mendasar aja dulu ya, Dokter Pungki ya. Dan apakah kista ovarium akan selalu menyebabkan ujungnya menjadi kanker ovarium? Ya, mungkin bisa slide-nya lanjut ke yang anatomi ya, bagian anatomi ya. Jadi, nah jadi ini mohon maaf anatominya kecil ya. Ini ada rahim, seorang wanita memiliki rahim atau kandungan, itu tempat di mana darah haid itu berkembang ya. Darah haid itu mengumpul tujuannya untuk persiapan hamil. Dan punya 2 indung telur, sebelah kanan dan sebelah kiri, dan juga punya mulut rahim. Jadi memang berita jeleknya semua organ kandungan itu bisa jadi tumor, bisa jadi kanker. Itu berita jeleknya. Tapi kita punya langkah-langkah pencegahan. Nah, untuk kita sekarang bahas tentang ovarium sendiri, kan punya 2 ovarium ya, kanan kiri. Ovarium fungsinya adalah untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya. Kemudian tujuannya adalah sel telurnya kalau matang, terus dia pecah, maka seorang wanita akan mengalami masa subur. Jadi tujuannya adalah untuk fungsi reproduksi. Dan kalau kapan seorang wanita subur ditandai dengan seorang wanita masih menstruasi. Jadi dia masih menstruasi, masih subur, masih bisa hamil dan segala macam. Dan sebaliknya, kalau sudah menopause, sudah tidak mens, otomatis tidak subur. Nah, indung telur ada tumor pada indung telur. Tumor itu adalah suatu benjolan yang tidak seharusnya ada. Sebagai contoh, payudara bukan tumor karena memang payudara seorang wanita harusnya memiliki. Tapi apabila ada benjolan di payudara, itu namanya tumor. Sama seperti benjolan di indung telur. Kalau indung telurnya ada benjolan dan benjolan itu berisi cairan, itu namanya kista ovarium. Kista kadang-kadang bisa juga didapatkan tumornya padat, namanya tumor padat ovarium atau solid ovarium tumor. Tumor-tumor tersebut itu bisa ada 2 kemungkinan, bisa tumor jinak, bisa tumor ganas. Kalau tumor ganas nama lainnya kanker. Jadi artinya kadang-kadang ada seorang wanita yang panik begitu dia mungkin saya nggak enak check up ke dokter radiologi, ada kistanya dok 3 cm, itu dianggap sebagai kanker. Padahal kadang-kadang pada sebagian besar orang premenopause itu sebagian besar kista adalah kista jinak. Dan bahkan hanya sebagian kecil yang harus dioperasi. Tapi harus hati-hati pada kelompok pasca menopause itu 50% dari tumornya itu kanker. Jadi itu yang harus hati-hati. Jadi tidak semua kista itu kanker. Tidak semua kanker kista juga. Gitu, seperti itu. Jadi cuman kalau seorang wanita didiagnosa dengan kista ovarium, sekarang kan USG itu banyak ya. Saya rasa ada beberapa pasien yang datang ke saya itu sudah membawa hasil USG. Kalau ke dokter kandungan, saya yakin semua punya USG, jadi bisa melakukan USG juga. Tapi kalau didapatkan kista, saran saya berobat, konsultasi untuk mendiskusikan apakah ini yang kista harus dioperasi atau bisa konservatif, gitu ya, non operasi. Baik. Nah, ini sama dengan kejadian Ibu Uni Nuni. Katanya beliau ini CA ovarium 3C sekarang. Awalnya kista ovarium yang pecah, Dok. Nah, ini tadi dijelasin sama Dokter Pungki, begitu ya. Nah, ini sebelum kita lanjutkan ke penjelasan dan gambar-gambar yang sangat menarik sekali sebagai bahan edukasi,
Ini ada Ibu Heriani Feti. Beliau itu kanker payudara. Apakah mungkin dari kanker payudara saya bisa punya kanker ovarium juga? Perut saya sakit sebelah kiri soalnya. Silakan, Dok. Iya, iya. Terima kasih Bu Evi ya dia. Terima kasih Bu Evi pertanyaannya. Jadi untuk Bu kanker, Feti, jadi gini, maaf Bu Feti, maaf. ya. Maaf Feti. Jadi itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi seperti ini, sebenarnya semua organ di tubuh itu bisa menjadi kanker ya. Kanker itu kan definisinya tumor yang ganas, dia memiliki kemampuan untuk menyerang organ di luar organ tersebut. Jadi misalnya stadium 4, walaupun kankernya di indung telur, tapi dia bisa menyerang paru-paru, liver, dan segala macam, otak juga bisa. Pada wanita yang ini ada tidak semua kanker menurun. Sebagai contoh ya, misalnya seorang wanita kena kanker serviks. Dok, dia tanya, dok anak saya gimana kemungkinan kena kanker serviks? Kemungkinannya sama seperti wanita pada populasi umum, karena itu tidak menurun. Untuk serviks ya, tapi untuk ovarium dan payudara memang ada data yang menunjukkan bahwa pada penderita kanker ovarium memiliki resiko lebih tinggi kena payudara dan sebaliknya. Jadi mungkin ada baiknya, karena ada beberapa kanker yang menurun, jadi kanker ovarium itu ada yang sekitar 5-15% memiliki faktor keturunan, walaupun sebagian besar tidak ya. Tapi kalau pada pasien dengan penyintas kanker payudara contohnya ya, maka dia harus memeriksakan ovarium, dan sebaliknya, penyintas kanker ovarium juga harus memeriksakan payudara. Mungkin kalau untuk pemeriksaan payudara, rekomendasinya di atas 40 tahun mamografi. Tapi kalau untuk memeriksa kanker ovarium, saran saya dengan melakukan USG transvaginal itu sangat akurat untuk mendeteksi kanker ya. Mungkin itu jawaban Baik, saya. ini ada pertanyaan. Oh, ini langsung banjir pertanyaan. Ada 7.542. Nah, sampai besok sahur kita ya. Ya. Nah, jadi ini betul kan kalau saya salah menjelaskan ya, Dokter Pungki. Ini Siap, Ibu siap. Betaria bertanya bagaimana membedakan ganas dengan jinak. Ibu Beta, menurut pengalaman saya seorang dokter baru bisa mengatakan itu jinak atau ganas sesudah ada hasil biopsi gitu. Jadi hasil biopsi itu ngambil jaringan, dicek apakah ganas dan jinak. Begitu ya, Dok ya? Iya, ya, betul. Jadi hasil apa namanya? Kalau diagnosa kanker adalah diagnosa histopatologi atau patologi anatomi. Memang secara umum kita mengetahui dia kanker apa enggak kalau kita sudah melakukan operasi. Jadi setelah melakukan operasi, kita mendapatkan hasil patologi, ini kanker ovarium misalnya. Kanker ovarium pun tipenya macam-macam, ada tipe A, B, C, D, dan banyak. Dan itu nanti penata laksanaannya ada sedikit perbedaan antara masing-masing kanker. Mungkin itu. Baik. Nah, kalau pertanyaannya Ibu Endah, saya mencoba ya untuk menjawabnya juga ya, Ibu Endah RY 222. Premenopause kira-kira di usia berapa, Dok? Menurut saya ya Bu Endah, itu setiap orang mah berbeda-beda rezekinya gitu ya, kapan masuk premenopause dan menopause-nya. Kalau kayak saya, karena punya masalah dengan ovarium dan ovariumnya tinggal 1, maka saya masuk ke masa menopause lebih cepat dari sebelumnya. Daripada umumnya Ibu Endah misalnya. Tambahin Dok, kalau misalnya banyak yang kurang dari kalimat saya, silakan Iya. Dok. Jadi terima kasih Bu Endang. Memang seorang wanita tuh istilahnya punya sudah pre-program. Nanti umur berapa dia akan menopause. Secara umum dari penelitian statistik itu didapatkan data bahwa orang yang menarche awal mensnya itu dini, itu biasanya menopause-nya lanjut rata-rata ya. Tapi kalau orang yang mens awalnya itu agak late, karena ada beberapa yang umur 16 segala macam ya, justru menopause-nya lebih cepat. Jadi itu secara umum. Walaupun itu berbeda-beda, saya setuju. Kadang-kadang pengaruh, misal kayak Mbak Sasnas dilakukan operasi, mungkin di kemoterapi dan segala macam, akhirnya itu menyebabkan bisa lebih cepat menopause-nya. Tapi secara umum, seorang wanita jangan takut menopause. Menopause itu pasti akan datang. Tapi intinya kalau sudah menopause pun ada beberapa terapi hormon yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hormonnya supaya kualitas hidupnya lebih bagus. Seperti jadi Mbak Sasnas ini kan pasti walaupun sudah menopause misalnya ya, tapi intinya masih tetap kelihatan muda karena dengan beberapa dengan hormonal dan segala macam, jadi tidak kelihatan bedanya gitu ya.
Gitu. Baik, Dokter Pungki, betul kan kalau saya salah, terapi hormon itu berbahaya kan untuk penyintas kanker ovarium karena musuhnya CA ovarium adalah soal hormon. Betul kan kalau saya salah, Dok? Jadi mungkin agak kurang tepat ya. Jadi yang tepat adalah gini, ada beberapa pasien yang memiliki kontraindikasi hormon. Kontraindikasi hormon itu contohnya hipertensi, diabetes, ya, mungkin orangnya obesitas, riwayat stroke itu kontraindikasi. Ada juga yang mungkin punya kanker payudara yang hormonal dependent. Jadi ada beberapa kanker payudara yang dia tergantung hormon. Jadi kalau dia hormonnya tinggi, payudaranya menjelek misalnya. Itu Iya, kontraindikasi tidak boleh terapi hormon. Tapi secara umum pasien CA ovarium kalau dia dinyatakan sudah sembuh bagus, terus dia mau mengatasi efek menopause-nya bisa diberikan terapi hormon. Secara umum aman. baik. Dokter Pungki, Ya. ini ada Ibu Ikhani bertanya, penggunaan KB, adakah efek sampingnya untuk kanker ovarium? Ya, jadi terima kasih. Ini pertanyaan yang sering juga dapatkan ya. Uniknya KB hormonal, selama tidak ada kontraindikasi tadi ya, yang saya jelaskan tadi, itu memiliki efek proteksi terhadap kanker ovarium dan kanker endometrium, kanker rahim. Jadi dia memiliki efek melindungi justru. Termasuk melindungi resiko miom, kista, endometriosis, dan segala macam. Jadi sebenarnya KB hormonal itu sangat bagus. Jadi jangan takut menggunakan KB hormonal. Tapi saran saya mungkin bisa berkonsultasi dulu dengan dokter yang merawat ya. Betul. Untuk mengetahui kondisi medisnya gimana, kira-kira boleh apa nggak boleh. Tapi kalau dia boleh aman, kalau digunakan terus sebenarnya sangat bagus. Cuman kadang-kadang ya orang Indonesia ini banyak yang takut sama banyak yang parno gitu. Baik, Ibu Malinda ingin bertanya tentang penyakit sipilis. Apakah bisa ujungnya kanker ovarium? Tidak ada hubungannya. Oke, Kondisi yang berbeda. baik. Cerita yang berbeda sama sekali ya. Nah, ini Ya, ada Ibu Tugu. Ibu bertanya begini, saya punya kista coklat ovari, tapi dokter bilang nggak perlu operasi, Dokter Pungki. Hanya dengan suntik. Gimana tuh, Dok? ya. Jadi memang kalau kita memiliki kista itu ada dua, ada pertanyaannya ada dua. Nomor satu ini harus dioperasi atau bisa terapi non operasi. Jadi terapi surgical atau non surgical istilah kita. Iya. Kapan indikasi surgical? Salah satunya adalah kalau kita curiga, sangat curiga bahwa ini kanker. Jadi kadang-kadang kalau jangan kaget kalau ada kista terutama pada wanita yang di atas menopause ya, itu kalau sudah ada kista itu seringkali dokter menyarankan operasi karena kemungkinan kanker pada kelompok usia tersebut sangat besar, lebih dari 50%. Sedangkan pada kelompok usia premenopause, sebelum menopause ya, itu kemungkinan kankernya hanya 20% dari tumor yang dioperasi gitu ya. Jadi Oke. ada indikasi operasi itu banyak macam-macam. Nah, prinsipnya adalah kalau misalnya dari pemeriksaan fisik keluhannya sudah mengarah ke kista endometriosis, biasanya nyeri haid ya, nyeri haid itu yang khas. Kadang-kadang masalah kesuburan juga. Kalau misalnya tumornya kecil, kita bisa konservatif dengan hormonal treatment, termasuk injeksi itu hormonal treatment. Jadi kecuali kalau tumornya besar atau dengan hormonal treatment tidak membaik, baru harus dioperasi. Mungkin bisa diskusi Baik. sama dokter ya. Siap. Ini Ibu RMDNADK. Aduh, namanya disingkat-singkat. Kumaha bacanya ya. Beliau tuh begini, kalau kistanya sudah 6 bulan nih saya dok, tapi ada nggak pencegahan sebelumnya? Apa mungkin bisa mutasi ke kanker ovarium? Silahkan dok. Ya, terima kasih. Mungkin ini menyambung tadi bahwa ada beberapa kanker di mana dia terapi konservatif ya, terapi konservatif. Jadi non operasi. Kalau pas pada pasien yang non operasi, jangan lupa bahwa kita harus melakukan follow up pemeriksaan rutin. Biasanya kalau non operasi, misalnya pasien ada kista 3 cm, 3 cm, 4 cm dengan tumor markernya rendah, dengan keluhan yang tidak terlalu berat ya. Kadang-kadang kita evaluasi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau misalnya ukurannya stabil, mungkin dia tumor tapi tumor jinak. Karena kalau memang dia kanker, jadi dengan waktu kita bisa membuktikan ini kira-kira arahnya gimana. Tapi kalau dia membesar 2 kali lipat atau signifikan 50%, biasanya dokter akan menyarankan operasi. Karena kalau kanker dia punya tendensi doubling time-nya cepat. Jadi sel kankernya membesarnya cepat. Jadi biasa harus operasi kalau Paham. Baik, kalau begitu. Saya kehilangan akun CISC nih dok. Saya akan mencoba untuk invite lagi ya, karena kita membutuhkan gambar-gambar medis yang sangat menarik sekali, sehingga kita tahu apa isi di dalam perut kita. Nah, sambil menunggu, saya mau ada pertanyaan ini dari Ibu Nurul F93. Dokter,
kapan saya bisa tahu saya kena kanker ovarium dan dari mana tandanya, Dok? Jadi kuncinya Ya, kayaknya pemeriksaan dini ya. ya. Apakah ada rasa sakit di bagian mana seperti itu menjadi sebuah tanda? Ya. Jadi kalau kanker ovarium ini masalah juga ya. Kanker ovarium itu pada stadium awal itu bisa tidak ada keluhan sama sekali atau keluhannya itu keluhan yang tidak signifikan, tidak spesifik contohnya. Misalnya sebagai contoh, kanker serviks keluhan yang spesifik adalah postcoital bleeding. Jadi kalau habis hubungan ada pendarahan diperiksakan itu mengarah kanker serviks. Bukan berarti bahwa semua keluhan seperti itu pasti kanker serviks, tapi itu adalah keluhan yang khas. Kalau pada kanker ovarium, pada stadium awal bisa tanpa keluhan, atau kalaupun ada keluhan, biasanya keluhannya adalah kembung, bloating, gitu ya, kembung. Nah, kembung itu kadang-kadang kan, dok ini jangan-jangan saya kena asam lambung. Dokter pun juga sering mendiagnosa seperti itu kalau ovariumnya normal ya. Terus kemudian kadang-kadang bisa juga ada nyeri panggul. Jadi panggulnya ini sakit non spesifik ya. Mungkin dengan obat nggak sembuh-sembuh, persisten. Terus kemudian cepat kenyang. Jadi perutnya kembung, otomatis cepat kenyang, nggak bisa diisi dan sering kencing dan segala macam itu adalah keluhan-keluhan awal. Kalau kemudian kalau misalnya dia ya pasti perutnya membesar ya. Kadang-kadang orang Indonesia sudah ada tumor gini loh. Ibu ini tumornya berapa lama? 1 tahun loh kok saya godain kok datangnya setahun nggak 2 tahun saya godain gitu ya. Apa namanya? Iya dok saya pikir saya tambah gemuk aja perutnya tambah besar gitu ya. Jadi orang Indonesia kadang-kadang mungkin saking takutnya ke dokter, saking takutnya disuruh operasi, jadi akhirnya mereka itu menahan-nahan sampai keluhannya signifikan. Perutnya Betul. membesar dengan cukup besar, ada keluhan nyeri yang hebat, tidak kuat baru ke dokter. Padahal sebenarnya kalau kita early diagnose, early treatment, itu lebih bagus. Banyak juga pasien Indonesia kebetulan sudah didiagnosa kista, disuruh operasi, saya belum siap dok. Saya nyoba terapi kemana-mana dulu. Saya didoakan dulu segala macam misalnya kayak gitu. Nah, pada akhirnya setelah kembali ke dokter, akhirnya kembali juga ke dokter dan dalam kondisi di mana lebih berat ya, lebih berat penyakitnya, terapinya juga lebih berat dan segala macam. Itu sebagai contoh. Jadi kalau sudah didapatkan keluhan tersebut, sebenarnya deteksi paling gampang itu dengan melakukan ultrasonografi atau USG. Betul. Pada kelompok yang sudah menikah, sudah melakukan hubungan suami istri, lebih bagus menggunakan USG transvaginal. Karena USG transvaginal kita 1 cm itu kelihatan. Sedangkan kalau USG perut, kadang-kadang susah melihat, kecuali kalau tumornya besar memang ya. Jadi saya Betul. rasa dokter radiologi banyak, dokter obgyn semua punya USG, jadi sangat mudah melakukan USG, aman, tidak ada radiasinya. Nanti kalau memang kira-kira diperlukan baru bisa melakukan pemeriksaan tumor marker, CT scan, segala macam itu nunggu rekomendasi dari dokter. Jadi jangan dilakukan sendiri, karena ada beberapa, dok saya sudah ngecek lab semua dok, apakah malah mubazir istilahnya gitu ya. Baik, pokoknya Mbak Nurulku sayang dan semua sahabat CISC, sahabat saya di akunnya saya dan juga pasiennya Dokter Pungki, ingatlah kanker itu penyakit medis, bukan penyakit mistis. Jadi datanglah ke dokter karena kanker itu, kanker ovarium, betulin kalau salah. Kanker ovarium itu nakal banget. Dia kerjanya ada yang per minggu, ada yang per bulan, begitu kan ya dok? Ada yang per tahun. Jadi kita nggak tahu nih jenis kanker yang ada di dalam perut kita nih kerjanya yang per berapa lamanya. Sehingga kalau kita pergi kemana-mana dulu, datangnya udah bonyok. Itu udah susah. Begitu. Dan itu kata siapa Syahnas? Kata saya. Karena itu yang terjadi sama ibu saya. Ibu saya itu cuma 5 bulan dokter Pungki sakitnya. Sekarang ketahuan 5 bulan selesai. Begitu ya. Nah jadi sempat pergi ke tempat yang lain dulu. Dan di situ menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk saya. Bahwa pergi ke dokter. Karena kita lagi kejar-kejaran sama waktu. Dokter Pungki, tadi sudah ada akun CISC, hilang lagi. Saya akan mencoba untuk invite ya sambil membacakan pertanyaan yang sangat banyak tapi bagus-bagus semuanya. Ibu Yovita, teman saya meninggal dok karena kanker ovarium baru terdeteksi setelah melahirkan anak ketiga. Mengapa tidak deteksi dari awal ya dok? Baru ketahuan setelah stadium lanjut anak ketiga. Silakan dok. Ya, jadi itu adalah kondisi yang menyulitkan untuk kanker ovarium ya dibandingkan kanker yang lain. Ini sebagai contoh saya ngasih analogi kanker serviks ya. Kanker serviks itu dari serviks normal menjadi kanker itu membutuhkan waktu
Jadi kan kita sudah tahu penyebabnya HPV, Human Papilloma Virus. Jadi kalau serviks kena HPV, dia kebanyakan sih hilang sendiri, tapi kalau dia kena menjadi kanker, perubahannya makan waktu 5 sampai 20 tahun, jadi lama. Jadi nggak ada pasien yang normal 5 bulan jadi kanker tuh nggak ada. Itu Ya. serviks. Pada ovarium itu bisa terjadi jauh lebih cepat. Saya setuju dengan Mbak Syasna. Jadi misalnya mungkin Mbak ibunya ketahuan lebih awal, juga mungkin hasilnya sama karena dari dia penyakitnya muncul sampai ada keluhan itu sangat cepat sekali. Jadi bisa analoginya gini, bisa seorang wanita, dok saya full check up CT scan, saya CT scan yang paling mahal, paling bagus, paling akurat ya. Kemudian diperiksa hasilnya normal. Terus kemudian 3 bulan kemudian dia kena CA ovarium stadium 3 itu bisa terjadi. Jadi perjalanan penyakitnya sangat cepat. Nah, jadi memang pencegahan tidak ada. Mungkin belum ada yang efektif ya, belum ada yang efektif. Tapi yang kita lakukan adalah kita deteksi dini. Jadi mungkin tadi kalau kita identifikasi ada simptom yang mungkin dirasakan ya, mulai dari kembung dan segala macam. Kalau kembungnya sekali-sekali diisi makan membaik ya, mungkin memang gastritis ya, mah beneran. Tapi kalau dia persisten ada terus-menerus, saran saya melakukan pemeriksaan USG. Dengan USG kadang-kadang kita bisa mengetahui ternyata ada kista, ternyata ada kanker dan segala macam. Jadi saran saya memeriksakan diri lebih awal gitu aja. Baik, Ibu Gitu, Mbak. Herlina, ini kasusnya menarik sekali. Ibu Herlina 27, beliau itu ovarium, rahim, semuanya diangkat dok, bersih gitu ya. Apakah mungkin ada kekambuhan muncul di tempat lain? Nah, Ibu Herlina dan juga semua sahabat CISC, sahabat saya dan pasien Dr. Pungki, kami minta izin untuk memberikan gambar medis ya. Tapi janji, jangan takut lihatnya ya. Ini adalah gambar medis menjadi pengetahuan untuk kita bahwa kita kan ini 10 jari. Kampanye 10 jari, yaitu kanker ovarium, begitu ya. Nah, sehingga kayak 10 jari ada di ovarium kita sebelah kanan dan kiri. Ini bentuknya. Ya, Dokter Pungki, silahkan jelaskan. Jadi memang kanker ovarium itu kan penyakit yang menyerang ovarium, tapi dia bisa membesar, dan mungkin gambar atas tuh gambar di mana kankernya besar sekali ya. Kalau yang gambar bawah itu gambar di mana kankernya sudah menyebar ke seluruh rongga perut ya. Mohon maaf ini gambarnya tidak menyenangkan buat audiens ya. Kalau buat saya ini gambar sehari-hari ya. Tapi kalau buat audiens ini gambarnya nggak menyenangkan. Tapi intinya dalam kondisi seperti ini penyakit yang menyerang perut dan dia bisa menyebabkan paling gampang perutnya besar. Nah, masalahnya ya kembali lagi seperti tadi. Jadi bahwa saya sangat disayangkan bahwa di Indonesia ini awareness-nya masih agak kurang ya. Jadi kadang-kadang orangnya perutnya besar dianggap gemuk gitu aja. Dia mungkin tendensinya mudah menggampangkan. Nah, ini sebagai gambaran ya, saya juga kebetulan pernah studi di Belanda sama di Korea ya, di mana itu negara maju yang awareness-nya sudah sangat tinggi ya. Di sana tuh nggak pernah ketemu kanker ovarium sebesar ini. Karena pada saat ukurannya kecil sekali, mereka sudah periksa dan mereka sudah diterapi. Jadi mereka itu kadang-kadang nggak punya pengalaman dengan kanker yang stadium lanjut karena mereka stadium awal sudah dibabat semua, sudah diambil semua, dan deteksinya bagus dan compliance masyarakatnya bagus. Jadi masyarakat benar-benar oh ya udah kalau suruh operasi operasi. Karena kita juga kalau memang saya pernah ada pasien saya suruh konservatif ya. Ini bisa konservatif mungkin kistanya 3 cm. Dok saya minta operasi gimana? Ya boleh dilakukan tapi nggak perlu gitu. Kita akan jujur bahwa nggak perlu operasi. Tapi pada saat kondisi di mana kita harus operasi, ya kita akan jujur bahwa ini harus operasi. Kita ya kadang-kadang bukan kita nakut-nakuti ya, tapi kita ngomong apa adanya. Kalau kita mau menggampangkan nanti dia pasti tanya, pasien pasti tanya, dok kok saya bisa nggak operasi, saya nggak operasi saja misalnya gitu. Nah tapi kenyataannya ada beberapa kondisi seperti ini ya. Earlier diagnose, earlier treatment, better result. Gitu. Nice. Baik, kita pindah ke gambar yang lain. Sesudah Ibu Herlina 27 dan sahabat-sahabat seperti saya juga yang sudah mengalami pengangkatan seperti itu ya dok ya. Mungkin nggak muncul di tempat lain dok? Dan apakah keturunan kami mesti hati-hati? Karena nenek saya, ibu saya punya 3 anak perempuan. Artinya 3 anak perempuan saya pada punya ovarium. Saya mesti kampanye 10 jari kepada anak-anak saya kan. Silakan dok. Iya. Terima kasih. Jadi gini, kalau masalah tadi pasien pasca pengangkatan kandungan dan indung telur, tergantung indikasinya. Kalau indikasinya bukan kanker ya, misalnya miom, kebetulan miom, terus ovarium juga diambil karena sudah menopause, ya otomatis wanita tersebut bebas dari resiko kanker ovarium, otomatis ya. Tapi kalau misalnya
pengangkatannya karena kanker ovarium, tadi mungkin Mbak Sasna sudah bilang bahwa ini bandel. Saya setuju, ini bandel sekali. Nyebelin, bandel ya. Jadi artinya pasien sudah dioperasi. Ya, mungkin saya jelaskan dulu. Terapi kanker ovarium itu nomor satu operasi. Operasi itu pengangkatan. Kalau pada stadium awal kita bisa mengangkat satu indung telur. Jadi nggak harus dua-duanya. Tapi kalau misalnya pada stadiumnya agak lanjut, kita harus mengangkat 2 indung telur dan rahim. Dan pada stadium lanjut, biasanya setelah operasi masih membutuhkan kemoterapi. Sebagian besar orang akan respon dengan kemoterapi. Jadi kemoterapi ini alhamdulillah sudah di-cover sama asuransi ya. Asuransi semestanya Indonesia juga sudah meng-cover. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan terapi yang adekuat gitu ya. Kalau zaman dulu nggak di-cover, jadi susah. Ya tinggal mau apa enggak gitu pasiennya ya. Terus kemudian setelah kemoterapi, sebagian besar pasien akan respon. Tapi sebagian besar pasien setelah itu akan mengalami kekambuhan, terutama pada stadium yang lebih lanjut. Jadi kalau kita ngomong pada stadium 3, stadium 4 ini angka kekambuhannya sangat tinggi. Pada stadium awal sangat rendah. Jadi itu penyakit yang bandel. Jadi biasanya pasien kanker pasca terapi apapun dia akan mengalami follow up. Follow up itu pemeriksaan rutin. Jadi misalnya habis kemoterapi, setahun pertama dicek 3 bulan sekali. Setahun kedua dicek 6 bulan sekali, terus kemudian setahun sekali sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun, sebenarnya kalau pasien itu ada kanker, itu kanker baru jangan-jangan. Bukan kanker yang dulu. Karena jarang sekali ada kanker yang baru. Betul. Jadi itu adalah tentang apa jahanan kanker ovarium ya, mungkin seperti itu. Tapi pertanyaan satunya apa? Itu kita sekalian senggol-senggol itu loh tes iya. mutasi BRCA Tes mutasi. itu karena Mbak Yovita keturunan leluhurnya tuh semuanya akrab dengan kanker, sama Mbak Yovita dan saya. Sama juga dengan suami saya, Gilang, ibu bapaknya meninggalnya kanker, neneknya juga meninggal kanker. Jadi bagaimana nasib anak-anak kami? Gitu. Ya, mungkin bisa ke slide faktor resiko ya. Faktor resiko. Jadi ada beberapa faktor resiko kanker ovarium. Faktor resiko itu bukan berarti bahwa pasien-pasien yang mengalami seperti ini pasti kena kanker, bukan. Tapi slide sebelumnya, Mbak. Sebelumnya. Nah, ceritanya bukan berarti gitu, tapi kalau punya faktor risiko ini harus lebih hati-hati. Terutama angka paritas rendah, tidak punya anak atau anaknya mungkin 1 ya. Kalau anak 2 segala macam kan dianggap paritas yang cukup ya. Apalagi Mbak Syasna anaknya 3. Saya juga anak 3 sama. Jadi kalau anak 3 anak cukup ya, 3 anak cukup. Terus kemudian pertambahan usia. Mau ngomong 2 sungkan ya. Jadi pertambahan usia. Jadi kenapa? Karena lebih dari 80% kanker itu di atas 50 tahun. Bukan berarti kalau semakin tua pasti kena kanker, bukan. Tapi memang betul kanker itu datang pada usia yang lebih tua. Jadi semakin tinggi usia, kita harus lebih waspada sama tubuh kita. Itu mungkin kata kuncinya. Lebih waspada, lebih kalau ada keluhan memeriksakan diri, gaya hidupnya harus bagus. Gaya hidup buruk juga. Gaya hidup buruk itu istirahatnya kurang, stresnya tinggi, olahraganya kurang ya, makannya terlalu enak itu juga nggak bagus ya. Jadi harus menjaga berat badan dan segala macam. Kemudian endometriosis salah satu resiko. Jadi hati-hati kalau ada yang nyeri haid dan segala macam dilakukan pemeriksaan ya. Mungkin perlu terapi. Terus kemudian kedua yang di bawah ini juga sangat penting. Riwayat keluarga kanker ovarium dan payudara. Jadi ada datanya bahwa pada pasien kanker payudara contohnya, dia memiliki resiko lebih dari 2 kali lipat untuk kena kanker ovarium. Dan sebaliknya. Jadi ini mungkin menjawab pertanyaan tadi ya, bahwa harus lebih hati-hati. Ini tidak selalu terjadi, tapi ada. Saya kebetulan banyak pasien saya ovarium yang punya riwayat payudara atau keluarganya payudara, itu juga cukup banyak. Kemudian ada lagi kanker baru yang di bawah ini yang baru ya mungkin ya, namanya mutasi genetik. Sebagai contoh BRCA ya, BRCA. Nah, kalau BRCA ini, kalau orang kena gen BRCA itu kemungkinan sebenarnya ada 5-15% pasien kanker yang BRCA positif. Kalau dia BRCA positif, artinya dia memiliki kemungkinan kena kanker sekitar 10-40% during lifetime, ya. Sedangkan kalau pada kelompok masyarakat umum, kemungkinan kanker ovarium 1%. Tapi jadi misalnya saya BRCA atau mungkin seorang wanita BRCA negatif ya, dia kemungkinan kena kanker 1%. Tapi kalau pada yang BRCA positif, kemungkinannya bisa meningkat sampai 11-40% untuk pasien tersebut. Nah, ini yang kita perlu waspadai gitu ya. Dan ada 15% kurang lebih pasien kanker yang BRCA positif. Mungkin slide berikutnya, saya lanjutkan sedikit ya. Nah, mungkin pernah tahu ya Angelina Jolie ya. Angelina Jolie ini kebetulan
tantenya kalau nggak salah ya, kena CA mama ya, CA mama dan segala Ibunya, macam. ibunya. Ibunya, Hmm. ibunya. Jadi ibunya kena itu, terus kemudian akhirnya dicek BRCA positif. BRCA positif, kemudian akhirnya kalau misalnya BRCA negatif, keluarga yang lain aman sebenarnya. Tapi kalau dia BRCA positif, akhirnya semua keturunan, misalnya ibu ya, anak Hmm. perempuan, saudara ya, tante gitu ya. Pokoknya yang first line gitu, yang setara sama ke bawah ke atas sedikit, itu harus dicek BRCA juga. Kan kalau Hmm. BRCA-nya positif, seperti saya bilang tadi, dia memiliki resiko 11 sampai 40% untuk terjadi kanker during Hmm. lifetime, sama terjadi kankernya lebih awal. Biasanya kanker ini medium age-nya 65. Hmm. Tapi dengan adanya BRCA bisa kena 50-an atau less gitu ya, Hmm. 50 less. Jadi Hmm. dan Hmm. juga punya risiko CA payudara dan segala macam. Jadi yang terkenal Angelina Jolie ini kan melakukan pengangkatan ovarium, ovarektomi bilateral dan pengangkatan payudara. Nah, jadi Hmm. payudara diangkat, jadi tujuannya untuk mengurangi resiko. Soalnya kalau sudah kena kanker, ya seperti tadi, tergantung stadiumnya dan segala macam. Ini memang sudah protokol resmi di negara maju. Amerika, di Eropa protokolnya sudah wajib. Mungkin asuransi juga mengcover itu ya. Cuman kalau di sini sih memang mungkin kalau mau ngecek BRCA tuh harus biaya sendiri dan segala macam. Tapi saya rasa ke depannya kita juga harus memikirkan bahwa pada pasien yang kena kanker, keluarganya itu salah satunya kita bisa check up rutin ya, USG rutin. Kalau saya sih menyarankan ya USG rutin 1 tahun sekali plus pap smear ya untuk kemasan kandungan Iya. plus mamografi. Tapi kalau ingin tahu gen BRCA ini juga bisa dilakukan. Tapi yang pertama diperiksa adalah pasiennya dulu. Hmm. Jadi kalau pasiennya positif, dicek keturunannya dan keluarganya. Tapi kalau negatif mungkin lebih aman nih. Baik, Mungkin itu Mbak walaupun Sasi. semuanya untuk sahabat CISC, kita tidak perlu melakukan se-ekstrim Angelina Jolie ya. Siapalah kita begitu ya. Angelina Jolie saja akhirnya hidupnya menjadi gamang sesudah melakukan hal yang ekstrim seperti itu. Artinya kita tetap melakukan tes mutasi BRCA, akan tetapi bukan berarti kita mengikuti jejak langkah ekstrimnya Angelina Jolie. Poinnya tuh itu, kata kuncinya itu. Nah, kalau misalnya Anda, sahabat CISC, sahabat saya, pasiennya Dokter Pungki, ingin melakukan tes BRCA di Indonesia, di mana, Dok? Di beberapa laboratorium sudah ada di kota-kota besar ya, Jakarta. Saya tahu Jakarta, Surabaya, tapi saya rasa di kota-kota besar bisa. Jadi bisa melalui pengambilan darah. Jadi ada 2 gen, BRCA1, BRCA2. Tujuannya dua, nomor satu untuk mengetahui resiko pada offspring ya, pada keturunan tersebut. Jadi supaya kita bisa melakukan penata laksanaan. Saya setuju dengan Mbak Sasna. Jadi kalau pengangkatan tuh agak ekstrim ya, itu opsi, itu salah satu opsi. Terus kemudian opsi kedua adalah close monitoring. Jadi mungkin ya nggak setahun, jadi 6 bulan. 6 bulan, 3 bulan, kalau perlu cek tumor marker segala macam. Memang agresif, tapi kan non-surgical. Jadi masih ada opsi. Jadi bukan berarti bahwa kita mengadvocate ini untuk diambili semua yang normal-normal. Bukan. Saya sendiri juga sadar bahwa wanita pasti ya galau nih kalau diambil. Jadi kecuali kalau terbukti kanker ya, kalau terbukti kanker harus diambil. Saya setuju. Tapi kalau belum terbukti kanker, nah kemudian, nah mungkin tapi yang menarik adalah ada penelitian yang membuktikan bahwa ternyata ya Mbak, pada saat pengangkatan di negara barat kan pengangkatannya lumrah, rutin, sering dilakukan ya. Ternyata ada beberapa yang diambil, dia nggak ada keluhan apa-apa, USG-nya normal, diambil sudah ada kankernya. Nah, Kankernya stadium awal itu, jadi itu menarik, cuman ya memang kita harus discuss pro cons ya, jadi keuntungan sama kerugian. Kemudian keuntungan baik. nomor dua adalah keuntungan nomor dua, cek BRCA, misalnya dia positif, ada terapi tambahan untuk mengurangi resiko kekambuhan. Tadi saya bilang bahwa kekambuhannya kan tinggi. Jadi pada Ya, kelompok yang BRCA positif sebenarnya kesembuhannya lebih tinggi dan dia ada obat minum yang bisa diminum untuk mengurangi risiko kambuhan di kemudian hari. Jadi itu opsi, itu keuntungan dari pemeriksaan beragam. baik. Dokter, ini kita ngomongin mitos dan fakta ya, kita senggol-senggol dikit nih. Ya, Banyak orang yang sudah akhirnya USG, kemudian USG yang sudah menikah transvaginal lewat vagina, kemudian periksa cancer marker CA125 untuk kanker ovarium, udah dinyatakan bahwa ini kayaknya gejala kecurigaannya menuju positif kanker, begitu ya. Akhirnya step selanjutnya kan pengen biopsi. Nah, ini pertanyaan Ibu Wani Bangkakraf ya, itu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat umum karena banyak yang mengatakan
Jangan dioperasi, jangan dibiopsi, nanti yang diem jadi ganas. Begitu, kalau udah kena pisau, maka menjadi menyebar kemana-mana. Dokter Pungki ketawa, pasti suka begitu kan pasiennya? Silakan Iya, dok. iya, iya. Jadi itu mitos ya. Memang saya setuju itu pertanyaan wajibnya kebanyakan pasien ya, apalagi pasien zaman dulu gitu. Sebenarnya gini prinsipnya, pada pasien kanker atau tumor yang kita curiga stadium awal ya, operasi itu mesti disarankan. Justru kalau pasiennya stadium lanjut, kita nggak menyarankan operasi. Kita menyarankan cuma biopsi aja sedikit, terus kemoterapi biasanya. Gitu. Jadi ada beberapa pasien, mungkin mohon maaf dia agak terlambat datang yang sudah ke Ya, paru-paru, sudah kemana. Dok, saya ya. ingin dioperasi segera. Ibu nggak bisa dioperasi, karena kalau ibu dioperasi nggak akan kesembuh dan resiko morbiditasnya lebih berat. Jadi pada pasien tersebut, biasanya di biopsi, ya, di fine needle aspiration biopsi, begitu ada Mm-mm. bukti kanker, kita kemo. Jadi kalau misalnya ada Mm. pasien ya ini bukan bukan bersyukur ya, tapi kalau misalnya pasien disarankan operasi, artinya penyakitnya masih isolated, masih lokal. Jadi masih stadium Mm. awal. Tapi kalau pada stadium lanjut, justru kita tidak menyarankan operasi, walaupun pasiennya minta operasi misalnya. Jadi Mm. sebenarnya operasi tidak akan menyebarkan penyakit. Mungkin gini, mungkin itu berdasarkan cerita di mana pasien itu dioperasi, di kemo, nggak sembuh, akhirnya meninggal. Itu banyak, terus terang memang ada seperti itu banyak. Mm. Dan akhirnya analoginya adalah coba nggak dioperasi mungkin nggak meninggal gitu ya. Mungkin gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita kembali lagi bahwa kita kan harus menerapkan best practice ya. Menurut saya Mm. kita punya standar terapi yang kurang lebih sama. Misalnya Mm. ibu ini sakit CA ovarium di Amerika, di Singapura, di sini terapinya sama. Jadi kita menerapkan standar terapi yang sama. Semua kemo yang tinggi-tinggi di Indonesia juga sudah masuk semua. Jadi saya rasa cukup. Jadi kan kita jangan takut melakukan operasi. Justru kalau disuruh operasi berarti ini mungkin masih istilahnya good news, masih early stage. Jadi di mana kita masih bisa melakukan terapi yang lebih maksimal, optimal. Betul. Mungkin itu. Jadi itu yang terjadi dengan ibu dan nenek saya. Karena sudah metas menyebar kemana-mana, dokter sudah mengatakan ini tidak usah dioperasi. Jadi udah apa istilahnya paliatif, dibuat Paliatif. nyaman saja, dibuat nyaman saja, dibuat bahagia saja. Begitu ya. Nah ini pertanyaan Ibu Wide unik gitu ya. Mungkin bisa juga menjelaskan bahwa terapi dan pengobatan yang dilakukan untuk para pejuang kanker ovarium nih dok, yang tersedia di Indonesia, step-stepnya apa supaya para pejuang bisa ngobrol sama dokternya masing-masing. Silakan. Ya, jadi mungkin kalau apapun ini secara umum ya, bukan hanya kanker ovarium ya. Semua pasien kanker nomor satu harus memeriksakan kankernya secara rutin. Nanti makin lama intervalnya makin jauh. Jadi mungkin di atas 2 tahun itu bisa setahun sekali. Atau kalau sebelum setahun ada keluhan dia bisa datang lebih awal. Ada pasien saya suruh datang setahun, dok saya punya 3 bulan, monggo silakan. Maksudnya kan kadang-kadang ada beberapa yang takut ya masih pengen periksa lebih Ya. awal. Tapi kalau kita sudah beri interval lebih lama, artinya kita sudah lebih yakin bahwa dia lebih bagus gitu, dibandingkan yang awal-awal. Karena semakin usia, semakin lama interval dari pengobatan ke monitoring itu semakin aman sebenarnya pasien itu. Kemudian kalau misalnya harus dilakukan gaya hidup sehat. Jadi yang penting itu nggak boleh stres. Saya mesti ngomong bahwa ke pasien kanker bahwa mungkin kanker itu nggak pernah benar-benar sembuh. Kadang-kadang itu sel kanker itu selalu ada. Tapi sel kankernya dorman. Dia tidak aktif. Tidur. Apa yang membuat dia tidur, apa yang bikin dia tidur istilahnya, itu adalah daya tahan tubuhnya. Jadi kalau daya tahan tubuhnya jelek, sel tuh kankernya bangun. Baik. Seperti itu. Jadi positivity itu sangat penting ya. Jadi kayak Mbak Sasnas ini kan nggak seperti pasien kanker, nggak ada pasien kanker kayak gini nggak ada. Jadi intinya dalam kondisi seperti ini, akhirnya kalau positivity-nya bagus, ya kanker tidur terus. Gitu. Tapi pada pasien yang takut, dok saya nggak bisa tidur, dok saya mikir kanker, wah ini yang bahaya. Jadi saya mesti kata kuncinya gini, pasien yang sudah menjalani terapi dan dia dinyatakan bebas kanker atau no evidence of disease, tidak ada bukti penyakit saat ini. Kadang-kadang kita bisa melakukan PET-CT. PET-CT kan whole body ya, dicek. Kalau negatif semua artinya tidak ada sel kanker. Nah ini ibu ini harus bersyukur, sujud syukur, ibu ini diberi kesembuhan. Kalau orang bersyukur, imunnya bagus gitu aja. Tapi kalau dia ketakutan, dok saya tuh takut, dok saya minum obat vitamin sak bajek gitu ya,
Alfamart dibeli semua. Itu malah kurang bagus. Jadi saya mesti ngomong bahwa orang itu bersyukur berdoa ya dan segala macam itu. Hmm. Dan kemudian Baik. untuk Hmm. ada beberapa terapi juga sih yang memang maintenance treatment. Iya. Seperti tadi saya bilang itu ada terapi oral segala macam. Kanker payudara pun juga ada terapi hormon ya oral dan segala macam. Jadi mungkin harus konsultasi sama dokternya agak spesifik ya. Jadi bukan terapi yang dijual bebas gitu. Iya, Ibu Wide unik nanya begini, suntik tapros. Dokter Pungki tahu nggak suntik tapros? Tahu. Itu biasanya kalau endometriosis. Kalau kistanya Ah, kista coklat, kista endometriosis. Memang disarankan seperti itu. Itu salah satu terapi yang efektivitasnya bagus, terutama untuk kista yang tidak besar, tidak yang kecil ya, dan segala macam. Atau mungkin orang yang menjelang menopause, di mana operasi itu tidak diperlukan. baik. Dan kalau Ibu, endometriosis hormon. baik. Ibu Rosi Iping bertanya, dokter, begini. Saya tuh udah angkat rahim. Gimana tahu saya menopause? Karena pengangkatan rahim kan tidak haid lagi. Bu Rosi, ngangkat rahim apa ngangkat ovarium? Kalau ovariumnya masih ada, harusnya masih ada menstruasi. Kalau nggak salah ya. Silakan dokter Pungki. Jadi menstruasi itu kan produksi darah di rahim ya. Jadi kalau misalnya Kita sudah diangkat gambarnya lagi ya, supaya balik ke gambar gambarnya lagi. Iya. Mbak, terus ya. ya, coba lihat gambarnya Oke. yang mana, Dok? Supaya Yang Ibu awal-awal. Rosi Yang mana? Awal-awal ya. Awal. Ini Bu Rosi Iping ya. Nah ini. Jadi Stop, kalau rahim balik ya. kan, jadi ada rahim sama ada indung telur dua kanan kiri ya. Kadang-kadang ya harus ditanyakan sama dokternya. Pengangkatan rahim juga dua ya. Bisa pengangkatan namanya supravaginal hysterectomy di mana rahimnya itu diangkat 2/3 atas, dia masih punya mulut rahim. Atau total abdominal hysterectomy di mana rahimnya itu semua diangkat sama mulut rahimnya. Kalau mulut rahimnya sudah diangkat nggak perlu pap smear. Tapi kalau mulut rahimnya belum diangkat, walaupun sudah angkat kandungan ya, masih punya mulut rahim, masih perlu pap smear. Ada beberapa kejadian pengangkatan rahim yang masih ada mulut rahimnya, nggak di pap smear karena dia merasa sudah aman, akhirnya kena kanker serviks, mungkin lupa dan segala macam. Kemudian kalau masalah status menopause itu dari indung telur kanan kiri. Kalau pertanyaannya adalah kalau nggak punya rahim, ya otomatis darah haid itu nggak diproduksi. Jadi sebenarnya yang harus saya luruskan tentang menstruasi. Menstruasi itu bukan buang darah kotor. Menstruasi adalah pembuangan darah persiapan hamil. Kenapa kok seorang wanita mengalami menstruasi? Itu persiapan hamil. Jadi darah haidnya menebal, kemudian kalau dia nggak hamil dibuang sebagai menstruasi. Kalau rahimnya sudah nggak ada, otomatis darah haid itu jadi diproduksi. Kadang pertanyaannya, kalau yang diambil, nanti darah kotor saya kemana dok? Saya kotor semua nanti. Jadi tambah hitam gitu. Tapi enggak, itu salah. Itu adalah paradigma yang salah. Jadi itu bukan buang darah kotor, tapi buang darah persiapan hamil. Nah, jadi kalau dia nggak mens, nggak ada masalah. Nah, sekarang pertanyaannya indung telurnya. Indung telur itu kan memproduksi hormon, ditandai dengan mens. Kalau rahim sudah nggak ada, otomatis dia nggak tahu bagaimana caranya dia tahu menopause apa belum. Ada dua cara. Cara yang paling akurat, pemeriksaan darah hormon. Jadi hormon darah bisa dicek untuk mengetahui statusnya sudah menopause apa belum, terutama kalau wanita di atas 50 tahun. Itu sebenarnya juga bisa dilakukan karena kalau dia sudah terbukti menopause, mungkin membutuhkan terapi sulih hormon atau TSH dengan cara-cara tertentu ya. Atau kadang-kadang kalau misalnya cara paling simple ya, kalau wanita itu masih punya indung telur, walaupun dia nggak punya rahim, dia masih mengalami PMS, Pre-Men's Syndrome. Jadi kalau misalnya yang tahu suaminya, istri saya masih kayak dulu, berarti belum menopause ya. Saya godain gitu. Istri saya masih kayak itu kayak dulu dok, masih kadang-kadang ngambul sendiri. Masih ngomel. Begitulah. Makannya masih banyak menjelang mens. Nah, belum menopause, masih jauh. Jadi begitu masih ya. PMS. Jadi masih mengalami PMS bisa ya. Baik. Nah, dokter Pungki tahu ganglion? Ganglion ya. Nah, apakah itu bisa potensi menjadi tumor atau kanker, kata Bu Ami? Kalau ganglion itu kan di di bagian saraf ya, di jaringan luar di tangan. Jadi nggak ada bedanya, nggak ada hubungan. Ya, nggak ada hubungannya dengan ya pembicaraan kanker ovarium gitu ya. Baik. Ibu Alfiah Mufidah, beliau bertanya, kakak saya usia 35 sampai sekarang sulit untuk punya anak. Apakah mesti periksa untuk ovarium? Silahkan dok. Jadi kapan kita perlu memeriksakan diri untuk infertility? 1 tahun sudah menikah
belum hamil. Itu salah satu faktor. 1 tahun aja. Jadi dia misalnya ada seorang pasien datang ke saya umurnya 27 tahun, dia menikah 3 bulan. Saya suruh pulang dulu aja. Nanti tahun depan kalau belum hamil. Soalnya kalau terlalu cepat program juga nggak bagus. Katanya. Dengan catatan pemeriksaannya bagus, USG-nya bagus. Kalau terlalu cepat. Tapi kalau sudah 1 tahun belum hamil juga dengan kondisi serumah ya, kadang-kadang ada yang kerja Beda di luar kota. kota. Nah, beda kota. Kalau dia serumah setahun masih belum hamil, itu harus diperiksakan. Mungkin ada faktor infertility. Nah, pada pemeriksaan itu kita bisa tahu ada kiste, atau ada miom, ada segala macam. Bisa ketahuan accidentally selama itu. Baik. Ini melenceng, tapi dikit melenceng ya, karena ini kan buat membantu keponakan saya juga nih yang lagi nonton, yang baru menikah begitu ya. Siap. Tapi penting ya, Dokter Pungki, seks itu kudu berapa kali sih 1 minggu supaya bisa hamil gitu? Ini kan pelajaran, bukan jorok. Iya. Ayo, berapa kali? Jadi sebenarnya sih? gini, seorang kalau masa subur itu, seorang wanita masa suburnya itu kurang lebih 24 jam 1 bulannya. Jadi hamil itu gampang-gampang susah. Jadi bukan berarti seorang wanita itu subur selama sebulan. Enggak, dia suburnya itu mungkin sekitar 24 jam, ya sekitar segitu ya, masa subur. Dia masa subur. Masa subur itu kondisi di mana, saya ada gambarnya apa? Coba lihat. Saya ada gambarnya Mbak, setelah anatomi, coba slide lagi. Penting ini, walaupun saya sudah menopause, tapi kan ilmu buat Lanjut lagi. orang yang pada mau hamil. Nah, ini apa? Slide lagi. Slide. Sama hitung masa suburnya ya, kapan seksnya ya. Nah ini gambar yang di tengah itu, gambar yang tengah yang ada sel telurnya pecah itu adalah namanya ovulasi. Jadi di mana? Ini saya bukan ahli kesuburan ya, saya sebenarnya cuma saya ini umum aja. Jadi intinya indung telur itu bisa mengalami pecah ya, namanya ovulasi. Nah pada saat ovulasi dia dia punya waktu kurang lebih 24 jam sebelum sel telurnya mati sendiri. Jadi kalau sel telur pecah, dia akan ditangkap sama tuba fallopi, saluran itu. Terus kalau pas kebetulan ada sperma yang bergentayangan di situ, maka dia akan menyerang sel telur itu, akhirnya terjadilah implantasi dan terjadilah kehamilan. Dan kalau mau lihat masa subur, paling gampang ngitung kalendernya adalah 14 hari sebelum mens berikutnya. Jadi misalnya seorang wanita, dia, dok saya mensnya tiap bulan maju 2 hari. Berarti mungkin dia siklus haidnya kurang lebih 28 hari. Nah dari itu kita bisa melihat, bisa mengkalkulasi kira-kira kapan dia mens next-nya. Mundur 14 hari, hubungan aja hari itu 2 hari sebelumnya, 2 hari setelahnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak perlu tiap hari 3 kali, nggak perlu ya. Nanti malah nggak jadi. Baik, nah pokoknya hitungan hari pertamanya itu adalah hari pertama menstruasi terakhir. Ingat ya, gitu. Hari pertama adalah hari pertama menstruasi terakhir. Nah hitung deh, gitu loh ya. Kurang 2 sama tambah 2 itu menjadi wajib. Ya, wajib melakukan wajib melakukan hubungan seksual jika ingin hamil, gitu ya. Yang lainnya sunnah. Nah, yang itu wajib, begitu ya. Tapi kalau pada pasangan yang baru sih saya ngasih saran, kadang-kadang mereka kan juga masih pengen enjoy, nggak ada beban segala macam. Jadi saran saya sih seminggu 2 kali, 3 kali itu sudah cukup ya. Kasih interval 2 hari, 3 hari, 2 hari, 3 hari. Iya betul, karena perempuan juga enek kali ya, gitu. Udah stop enek gue, gitu kan ya. Curhat. Ancur-ancuran itu. Nah, Dokter Pungki, yuk kita endorse lagi Ibu Dian Kelin untuk memeriksa ke dokter ya dok ya. Karena beliau sudah mendapatkan keluhan awal, sakit sebelah kanan bawah, sampai kadang ke pinggang, paha, dan sewaktu-waktu seperti ada di saat perutnya kembung. Teman-teman sampai nanya apa hamil atau tidak. Yuk kita endorse yuk dok, silakan. Ya, jadi mungkin bagi para wanita yang mengalami itu ya keluhan seperti tadi ya, keluhannya kembung, keluhan nyeri perut, nyeri panggul, kembung, nafsu makannya menurun, sering kencing,
buang air besarnya terganggu dan segala macam, mungkin sebaiknya memeriksakan diri ya, memeriksakan diri secara dini. Iya. Paling gampang pemeriksaan dengan USG, ultrasonografi, langsung meriksa diri ke dokter kandungan atau dokter radiologi ya. Nanti setelah itu kalau memang ada kelainan baru dievaluasi. Bukan berarti bahwa semua keluhan tersebut pasti tumor, pasti kanker, bukan. Tapi apabila kita mengalami keluhan seperti itu, sebaiknya memeriksakan diri, karena dengan diagnosa dini, terapi dini, hasilnya pasti akan lebih bagus ya. Baik, Mungkin itu. Ibu Dian, percayalah, lebih baik kita hidup dalam pengetahuan daripada ketidaktahuan. Kita itu bukan dokter, Ibu Dian, gitu. Sehingga janganlah menebak-nebak sesuatu yang terjadi di tubuh kita. Walaupun kita itu adalah dokter pertama dan utama. Karena kita mesti alert, waspada dengan simptom, tanda-tanda yang muncul di tubuh, Ibu Dian. Akan tetapi, tetap kita mesti berkonsultasi. Dan untuk saya, lebih baik saya tahu daripada saya nggak tahu musuh apa yang sedang saya hadapi di depan. Sehingga kan saya tahu alat perangnya seperti apa, saya mesti menghadapi dengan emosi yang bagaimana, cara saya makan, cara saya hidup, cara saya bahagia, itu menjadi faktor penyembuhan. Karena faktor yang tadi yang Dokter Pungki katakan, bahwa angka kesembuhan akan menjadi bisa 100% kalau misalnya ketahuan sejak dini. Betul ya, Dok ya? Setuju, setuju. Jadi Baik. pokoknya saya juga mesti ngasih pesan ke pasien, takutlah sama penyakitnya, jangan takut sama obatnya. Kadang-kadang mereka takut, tuh saya operasi takut, kemo takut, radiasi takut. Ya, berarti ibu nggak takut sama penyakitnya. Takut juga loh, kalau takut sama penyakitnya, kita nggak akan takut sama treatmentnya. Karena kayak pasien operasi itu sebenarnya mungkin sekarang tuh operasi yang sering rutin tuh kan sesar ya, operasi sesar gitu ya. Jadi kalau kita operasi perut itu ya mungkin lebih berat dikit atau hampir sama kayak operasi sesar. Jadi tidak berat-berat amat zaman sekarang ya. Kemudian kalau kemoterapi, dok saya takut kemoterapi segala macam. Ya memang itu wajar, normal. Tapi begitu kemo kedua ketiga mereka sudah ketawa-ketawa aja, sudah normal, sudah jalan. Jadi mungkin memang takut itu manusiawi, normal, cuman jangan biarkan ketakutan ke terapi itu mengalahkan ketakutan sama penyakitnya. Kalau itu Betul. terjadi, penyakitnya menang. Betul, jangan sampai mereka menang, kita mesti menang. Nah, ini ada Ibu Suharti dari CISC, beliau bertanya, kalau masih gadis kan nggak bisa transvaginal, nggak bisa lewat vagina ya USG-nya, jadi di atas perut apa kelihatan, Dok? Ya, kalau pertimbangannya adalah memang ya nggak mungkin kita melakukan USG vagina ya, nomor satu. Nomor dua, pada wanita usia muda kan sangat jarang sekali ya kejadian kanker. Tadi usia premenopause itu hanya 20% dari yang dioperasi kanker. Dari dioperasi ya, bukan dari total populasi. Dan 8% yang punya kista dari populasi umum. Sebagian besar Cina. Jadi kalau saya rasa, kalau premenopause mungkin kita punya precaution yang lain ya. USG abdomen cukup, tapi yang terutama adalah postmenopause. Sebenarnya USG vagina itu nggak absolut ya. Dengan USG abdomen yang bagus juga bisa melihat. Cuman kalau ada pasien datang ke saya, dok saya minta check up. Saya selalu menawarkan USG vagina sebagai gold standar pemeriksaan. Saya bisa ngomong bahwa ini nunturnya benar-benar normal apa tidak. Jadi itu opsi aja. Kalau nggak ada, abdomen cukup. Baik. Ibu Fitria bertanya, karena beliau saat ini ada kista. Betulin kalau saya ngucapinnya salah ya. Adnexa 3 cm. Itu berbahaya tidak? Bagaimana cara menghilangkannya? Operasi kah? Nah ini kita tadi ngomong kanker ya. Kanker itu berarti sudah terdiagnosa ada kista yang cukup besar atau kompleks. Jadi gambaran kista itu macam-macam. Ada yang gambarannya tuh mengarah ke kanker, ada yang gambarannya kita yakin bahwa ini jinak. Atau ada juga fungsional cyst. Jadi artinya kista yang hormonal aja. Nanti biasanya dikasih obat hormon, bisa dikasih pil KB dan segala macam. Biasanya disuruh kontrol lagi pada saat dia menstruasi. Jadi tidak semua kista itu analoginya dioperasi. Tidak semua kista kanker. Biarkan dokter yang akan mengevaluasi kemungkinan kankernya seperti apa. Tapi secara umum, kista di bawah 5 cm itu kita terapinya adalah terapi non-surgical. Secara umum. Kecuali kalau dia kurang dari 3 cm dengan ada keluhan nyeri hebat segala macam, baru kita kadang-kadang pada kondisi tertentu melakukan operasi. Tapi kalau kecil kayak gitu dan dokternya menyuruh observasi nanti di USG lagi 3 bulan misalnya, berarti kesimpulannya kemungkinan kanker sangat kecil sehingga dokternya warrant non-surgical gitu aja. Kalau saya seperti itu. Kalau gitu Ibu Nurulita mesti tenang dong, bisa tenang dong dok, karena kistanya mengecil, jadi artinya jinak.
Cina, artinya Cina. Kalau kanker Ah, pasti membesar. Kalau iya. kanker Jadi dengan waktu pasti membesar. baik. Nah, ini ada Ibu Marta. Beliau CA ovarium sudah menyebar ke paru dan liver perut, membesar dan ada, betulin kalau saya salah mengucap ya, ascites. Apakah operasi sudah pengobatan yang tepat? Apakah operasi sudah pengobatan? Apakah dengan melakukan operasi itu menjadi pengobatan yang sudah tepat? Gitu. Silakan, Dok. Sebenarnya mungkin harus didiskusikan dengan dokter yang merawat juga ya. Kadang-kadang pada beberapa kondisi di mana sudah stadium lanjut gitu, kita punya opsi sekarang. Operasi bisa, kadang-kadang kalau kita bisa mengambil semua penyakitnya, kita juga punya opsi melakukan neoadjuvan kemoterapi. Jadi mungkin nanti misalnya fokus di livernya atau di tumornya itu bisa di FNAB, fine needle biopsy, yang nggak sakit ya, kecil. Ya, Di FNAB kita mendapatkan bukti kanker, kita kemo, terus kemonya begitu dia di kemo kalau responnya bagus penyakitnya akan mengkerut, mengecil. Begitu dia penyakitnya mengecil, kita bisa melakukan operasi. Jadi mungkin akan ada operasi tapi bisa second step. Tapi first ya, stepnya kadang-kadang kemoterapi. Itu opsi, nanti ya. tergantung kondisi pasien dan tergantung penyakitnya. Jadi sangat subjektif ya, tergantung. Baik. Ini ada Ibu Nunung Dakocan. Bener nih namanya Dakocan. Lucu banget sih akun IG-nya namanya Dakocan. Bu Nunung. Nah ini. Dok, ya udah deh. Kalau begitu ya supaya pertanyaannya mengerucut tentang edukasi kista dan kanker ovarium. Jadi dokter punya gambar-gambar atau tulisan nggak tentang faktor resiko kanker ovarium? Karena Ibu Nunung tuh nggak mens, 1 tahun tiba-tiba mens. Apakah itu tanda kanker? Nah, silahkan. Kita ngomongin ini aja Kalau ya, faktor risiko juga ya. tadi ada slide yang faktor risiko, bisa lihat. Iya. Kalau faktor risikonya secara umum ini ya, Ya. ini. Nah, angka paritas rendah, usia, segala macam ya, Iya. endometriosis dan faktor keluarga. Kalau ada pendarahan pasca menopause, jadi post menopause bleeding itu faktor yang lain, bukan faktor ovarium. Tapi Hmm. bisa mengarah ke serviks atau ke rahim. Jadi tetap Hmm. harus memeriksakan diri, itu suatu kelainan ya, diperiksa diri. Hmm. Nanti dilihat serviksnya gimana, rahimnya gimana, dan segala macam. Termasuk nanti di USG indung telurnya juga gimana. Tapi kalau keluhannya ibu yang postmenopausal bleeding itu lebih mengarah ke faktor rahim atau mulut rahim. Hmm. Baik. Jadi faktor risikonya naon, Dok? Ayo bacakan. Kalau faktor Rokok, resikonya tadi stres. angka paritas rendah, pertumbuhan usia ya, usia. Jadi maksudnya bukan berarti kita nggak boleh bertambah usia ya, tapi tetap kalau bertambah usia kita apa namanya, precautionnya lebih 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 tinggi precautionnya. Jadi kita harus lebih hati-hati kalau ada sesuatu yang salah sama tubuh kita, memeriksakan diri lebih dini. Mungkin itu kata kuncinya. Gaya hidup buruk termasuk merokok ya. Merokok itu aktif pasif itu jelek ya. Kurang olahraga. Olahraga itu sangat meningkatkan endorfin, kekebalan tubuh kita sangat bagus itu. Olahraga seminggu 2 kali 3 kali gitu ya kalau bisa ya. Nah, kalau terus kemudian ya jaga makan ya. Obesitas itu juga faktor resiko sangat tinggi. Jaga makan, istirahat yang cukup ya. Jangan, saya bangga saya tidurnya 3 jam 4 jam itu nggak boleh bangga, itu justru salah itu ya. Tidur minimal 6 jam gitu ya. Terus kemudian endometriosis itu biasanya tandanya adalah nyeri haid. Jadi harus hati-hati kalau ada nyeri haid diperiksakan. Tidak semua nyeri haid endometriosis, tapi dari keluhan nyeri haid banyak terdiagnosa endometriosis ya, yang membutuhkan terapi. Dan harus hati-hati, kita juga harus punya mapping tentang keluarga kita. Jadi kayak Mbak Sasnas ini sangat aware dan sangat paham ya tentang keluarganya. Itu sudah sangat bagus. Saya rasa di negara barat semua keluarga seperti itu. Jadi kalau pada saat mereka datang, mereka sudah bisa, tante saya gini, om saya gini, sepupu saya gini gitu. Jadi sudah tahu semua. Jadi sudah kita bikin lineage-nya gampang. Jadi ada family cancer clinic di luar. Kalau di sini mungkin masih baru mulai. Jadi kita itu sangat penting untuk awareness ya. Bukan berarti bahwa pasti kena. Tapi biasanya pasien yang sebagai contoh, pasien yang rutin pap smear datang ke saya itu pasien yang ibunya baru meninggal kena CA cervix. Jadi rajin. Suruh datang 2 tahun, datangnya setahun. Itu nggak 6 bulan kadang-kadang gitu. Jadi karena mereka ada faktor paranoidnya takut ya. Tapi ya itu bagus untuk awareness gitu ya. Jadi kalau ovarium USG, saya rasa USG aja. Kalau tumor marker darah itu atas indikasi ya. Jadi jangan meriksa sendiri karena menimbulkan kebingungan nanti. Dan mutasi Baik. BRCA itu satu yang bisa kita eksplor terutama pada pasien kanker yang BRCA positif. Baik.
Tapi ini nggak ada tanda-tandanya yang didapat oleh Ibu Haura 107. Beliau tuh ada AGCT, Adult Granulosa Cell Tumor. Tingkat Ya, ya, ya. keganasan dan potensi sembuh atau bersihnya saya bagaimana, Dok? Jadi kanker ovarium itu tipenya macam-macam ya. Kalau granulosa sel tumor itu juga kanker yang boleh saya bilang kesembuhannya termasuk bagus dibandingkan kanker ovarium yang umum, yang tipe epitelial namanya. Jadi kalau granulosa itu lebih bagus, tapi terapi utamanya operasi, memang operasi. Cuman nanti harus didiskusikan juga ya, tergantung kondisinya. Kalau operasinya awal, penyakitnya masih di indung telur saja, otomatis kesembuhannya lebih bagus dibandingkan kalau dia sudah menyebar ke seluruh perut gitu. Tapi secara umum lebih bagus. Pokoknya diperiksakan diri aja. Baik, Dokter Pungki, yang hebat, yang ganteng, yang luar biasa, yang baik, yang pinter banget. Kalau gitu, ini kesempatannya Dokter Pungki memberikan saran untuk semua teman-teman pejuang kanker ovarium agar tidak kambuh, yang tadinya dorman dibikin tidur kankernya bangun lagi begitu ya, terutama di masa new normal. New normal, same cancer kan, situasinya seperti itu. Normalnya sih baru, tapi cancernya sama, begitulah. Silakan, Dok. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang memang penyintas kanker ovarium, pokoknya tetap positif, tetap optimis, tetap bersyukur. Jadi apapun bersyukur itu penting. Kadang-kadang kalau ada pasien tanya, "Dok, kok saya kena penyakit ini?" Ya, itu berat itu. Tapi kalau misalnya Ibu, "Dok, alhamdulillah saya sembuh." Nah, itu kalimat yang sangat positif sekali. Jadi seperti itu. Jadi tetap bersyukur, tetap optimis, tetap berdoa bahwa kesembuhan itu datang dari Allah. Dan positivity sangat penting untuk menekan kanker supaya tidak tumbuh lagi, dan jangan lupa memeriksakan diri rutin. Jangan lupa memeriksakan diri organ-organ yang lain termasuk payudara. Untuk yang pasien kanker ya, pasien kanker. Bagi pasien yang non kanker ya, istilahnya pada wanita umum, jangan lupa memeriksakan diri ya, rutin memeriksakan diri, karena ini masih jalan. Masih, Dok, masih suaranya. Jadi bagi secara umum wanita, jangan lupa kita memeriksakan diri secara rutin ya. Pap smear 3 tahun setelah hubungan seksual pertama. Bisa, kalau kita mau melakukan check up kandungan, bisa dengan USG ya, setahun sekali ya. Mamografi itu indikasi di atas 40 tahun, kecuali bagi yang punya risiko ovarium bisa lebih awal. Jangan lupa kontrasepsi ya, KB itu sangat penting. Dari 3 anak cukup ya Mbak Sasnas ya, setuju ya? Iya, setuju. Jadi kontrasepsi itu juga sangat bagus untuk, terutama kontrasepsi hormon bagus untuk menekan ovarium. Jadi jangan lupa KB. Sama-sama kita jaga kesehatan ya, jaga awareness, dan jangan lupa kita memeriksakan diri secara awal kalau memang ada keluhan. Mari kita sama-sama cegah kanker ovarium pada wanita ya. Amin. Baik, amin. Nah, ini karena Ibu Nia usianya sama loh, Ibu Nia RJK ini dengan saya waktu kena kanker ovarium di usia 26. Jadi beliau udah CA ovarium, ketahuan setelah operasi kista dan ovarium kiri diambil. Kalau saya sebelah kanan Ibu Nia. Setelah itu disuruh kemo dan operasi lagi, pengambilan, betulin kalau saya salah nyebut ya, omentum dan appendix. Appendix mah usus buntu, saya tahu. Nah, apakah operasi kedua itu mesti, Dok? Silahkan. Ya, jadi itu juga sering kita kerjakan ya di Rumah Sakit Surabaya. Jadi kalau operasi kanker itu sebenarnya operasi yang lebih spesifik ya. Jadi mungkin kita ada dokter kandungan general sama dokter kandungan yang onkologis ya. Jadi untuk CA ovarium ada beberapa step ekstra tambahan selain pengangkatan rahim sama indung telur, termasuk omentum, kelenjar getah bening, kadang-kadang usus buntu juga diambil. Tujuannya apa? Untuk melihat penyebaran penyakitnya, terutama pada yang konservatif. Ibu ini kalau diambil satu indung telur, berarti kan istilahnya konservatif surgery, bukan radical surgery. Jadi kalau yang radikal stadium lanjut, rahimnya diambil. Tujuannya kenapa diambil omentum sama itunya? Tujuannya untuk melihat ibu ini masih butuh kemo apa tidak. Kalau hasilnya semua negatif, ibu ini nggak butuh kemo. Tapi kalau hasilnya positif, ibu ini membutuhkan kemoterapi. Kita nggak mau memberikan kemoterapi pada pasien yang sebenarnya tidak membutuhkan kemoterapi. Jadi itu adalah indikasinya untuk staging. Untuk menentukan ini ibu ini stadiumnya
realnya berapa. Jadi mungkin ibu dulu dioperasi sama non-oncologist, kemudian pasti di-refer ke oncologist, sama oncologistnya disuruh pengangkatan seperti itu. Itu tindakan yang lumrah, dan harapan kita kalau negatif semua ibu nggak perlu kemo ya. Jadi Baik. selangkah dikerjakan ya. Ya, nah sebelum nanti Dokter Pungki memberikan pesan kepada keluarga, sahabat, support system, karena ini kan acara pertemuan kita karena CISC, sebuah komunitas yang memberikan dukungan untuk semua pejuang kanker agar menjemput kesembuhan dengan hati yang bahagia. Ini Ibu Nana pertanyaannya menarik sekali, karena mewakili yang lain awam, sehingga perlu diedukasi. Jadi Bu Nana ini, Bu Nana Wulandari, beliau adalah pasien CA-MAME payudara. Punya anak perempuan 2, dan beliau mau vaksin HPV, prosedurnya seperti apa? Apa menghubungi dokter anak atau ke dokter obgyn langsung, yang anak perempuan pertama usianya 12 tahun, yang kedua 5 tahun? Ya, jadi untuk vaksin HPV itu judulnya di Indonesia itu vaksin kanker serviks. Judulnya di Indonesia. Padahal sebenarnya dengan memberikan vaksinasi HPV itu bisa proteksi terhadap banyak tipe kanker. Di beberapa negara, memang di negara maju itu vaksin HPV itu gratis. Jadi masuk ke asuransi negara ya. Jadi diwajibkan, malah orang diwajibkan. Cuman di sini kan memang sebagian besar harus biaya sendiri. Tapi ada beberapa yang masuk kelompok bias. Jadi vaksinasi sekolah itu kelas 5 sama 6 SD. Jadi ada yang kalau kebetulan putrinya mendapatkan fasilitas bias itu diberikan, dilakukan saja karena itu fasilitas gratis dan obatnya tuh sebenarnya isinya sama dengan yang brand yang dijual sekarang. Jadi bagus, isinya bagus. Nah, dan di beberapa negara vaksin itu diberikan laki perempuan. Karena pada laki pun juga bisa ternyata mengurangi resiko kanker pada laki, kanker lain ya, dan bisa mengurangi resiko penularan pada yang perempuan nantinya. Jadi laki perempuan bisa, tapi kalau laki itu indikasinya umur 9 sampai 26 tahun kalau laki ya. Kalau perempuan umur 9 sampai umur 55 tahun kalau rekomendasinya Indonesia. Ya. Sebenarnya lebih muda lebih bagus. Jadi kelompok yang vaksin paling bagus adalah kelompok usia 9 sampai 13 tahun. Mereka cuma vaksin 2 kali. Mereka 2 kali. Tapi kalau di atas itu harus vaksin 3 kali. Jadi karena kelompok usia yang muda itu imunnya bagus banget. Jadi dengan diberikan vaksin 2 kali sudah cukup. Jadi saran saya kalau yang 12 tahun sudah bisa vaksin ya, tapi yang 5 tahun nanti nunggu paling enggak 9 tahun, bisa ke dokter anak, bisa ke dokter kandungan. Dan bahkan ada beberapa dokter umum yang memiliki vaksin, jadi bisa ditanyakan. Nggak harus ke dokter kandungan. Baik. Nah, Ibu Yovita, sekali lagi satu bonus, walaupun sudah lewat ya dari pukul 11, Bu, pertanyaannya bagus-bagus soalnya, Dokter Pungki, punten. Nah, itu Ibu Yovita lagi kan hamil, punya kista. Ini bisa hilang nggak setelah melahirkan? Apa malah jadi ada kemungkinan kanker? Ya, jadi terima kasih Yovita. Ini juga ada beberapa kasus ya. Saya kemarin baru aja operasi hamil dengan kistonya tuh 30 cm besar, harus diambil ya kistanya. Tapi intinya kalau kista itu, kalau kista selama hamil kita harus mengidentifikasi kistanya apa. Kalau kistanya kecil 3 cm, 5 cm, biarkan saja. Kadang kita observasi aja selama kehamilan, dia kontrol. Kalau kistanya ukuran tidak ada tendensi membesar, artinya kemungkinan kanker sangat kecil, kita tidak perlu terlalu agresif. Tapi kalau tumornya membesar selama kehamilan, agresif, dan gambaran USG imagingnya, tumor markernya menyatakan bahwa ini curiga kankernya besar, kadang-kadang memang selama hamil harus dioperasi. Kadang-kadang bisa terjadi. Tapi pada kebanyakan kasus sih, sangat lumrah pada orang hamil trimester pertama, ada kistanya. Karena itu adalah sel telur yang membesar, itu fungsinya untuk mempertahankan kehamilan. Tapi biasanya seiring kehamilan jalan, kalau kistanya mengecil, artinya dia sudah normal. Jadi mungkin bisa disusun dokternya ya, perlu diambil apa enggak. Tapi saya rasa kalau kecil nggak perlu diambil. Baik, sebagai penutup Dokter Pungki, ayo kita dukung, kita dorong semua support system, yaitu keluarga, para sahabat, untuk membuat para pejuang kanker memiliki semangat tanpa batas. Silakan Dokter Pungki. Ya, jadi saya sangat senang, terima kasih atensinya para ibu-ibu ya, mungkin audiensnya banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bapak-bapaknya ada, saya bapak-bapaknya. Jadi prinsipnya dalam kondisi gini, saya senang ada grup ini, saya setuju support system ya. Support system itu artinya, saya bisa membayangkan, saya sering ketemu pasien kanker, begitu tahu kanker tuh langsung
the end of the world gitu istilahnya. Saya yakin Mbak Sasna juga mungkin pernah mengalami dulu ya. Tapi setelah itu bisa bangkit lebih kuat. Artinya kaget itu pasti support system sangat penting. Mari kita sama-sama support untuk seorang pasien mendapatkan terapi terbaik, terapi lebih awal, dan terapinya memang rumit. Operasi mungkin cepat ya. Kemoterapi diberikan tiap 3 minggu sekali, selama 6 kali. Itu makan waktu yang sangat lama dan itu kadang-kadang frustrating ya. Memang itu sangat. Tapi Ya. saya tapi dengan support system yang bagus, saya melihat ada beberapa pasien yang ini keluarganya nganterin semua anaknya, suaminya dan segala macam itu. Saya bisa bedakan dibandingkan yang support sistemnya kurang gitu. Jadi dan saya rasa sekarang ada banyak organisasi-organisasi di mana mungkin kalau membutuhkan informasi bisa nanyakan gitu. Jadi saran saya mari kita sama-sama deteksi dini, terapi dini, kita menjalani terapi yang maksimal, jangan menjalani terapi setengah-setengah ya. Takutlah terhadap kankernya, jangan takut terhadap terapinya. Mungkin itu kata kunci saya. Baik, Kesembuhan di tangan terima Allah, kita berusaha maksimal. Iya, kesembuhan di Ya, tangan Allah yang sudah mencatat kontrak kita di dunia ini sampai berapa lama. Bisa jadi kita meninggal karena kanker, bisa jadi karena hal yang lain. Karena semua hanyalah sekedar lagi antri, kita nggak tahu. Nah, jadikan bahwa penyakit ini kabar baik untuk kita. Itu pengalaman saya. Jadi Dokter Pungki sekali lagi terima kasih banyak, penjelasannya sangat bagus sekali. Buat semua sahabat CISC, pasiennya Dokter Pungki dan saya, kasih tahu sama semuanya yang sedang lagi berjuang dan mungkin lagi takut untuk memeriksa, untuk menyaksikan siaran tunda karena di-save di akun IG saya dan akan di-repost di CISC dan juga akunnya Dokter Pungki. Dan Anda sebagai support system, ayo suntikan semangat kepada pejuang kanker. Karena apa? Karena semangat, wajah yang ceria itu menular. Jangan kalau misalnya mendengarkan sesuatu yang tidak nyaman, Anda nangis di depan mereka, di depan pejuang kanker. Emang nangis bisa nyembuhin? Kan enggak, tapi kalau mau nangis boleh. Tapi jangan lama-lama, karena nanti imun tubuhnya jadi turun. Kalau misalnya lagi nyeri, nggak enak gitu ya, coba deh bikin lengkungan di bibir dengan senyum. Ajaib tahu, tiba-tiba rasa nyerinya berkurang sekian banyak. Tiba-tiba badan kita bisa beradaptasi, punya toleransi dengan rasa sakit pada saat kita sedang melakukan sebuah tindakan pengobatan. Begitu ya. Jadi, ayo, bahagia itu pilihan. Kalau memang kita terkena kanker dan kita bisa memilih untuk bahagia, lebih baik kita menjalaninya dengan bahagia, bukan dengan ketakutan. Kuat, hebat, dan sehat. Itulah IG Live edukasi kami. Dan jangan lupa sebarkan semangat. Kita bikin kampanye 10 jari, karena 10 jari itu seperti layaknya menutup di ovarium kita sebelah kanan dan sebelah kiri. 10 semangat disebarkan, maka wanita Indonesia akan terbebas dari kanker ovarium. Terima kasih, saya Syahnas Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dokter Pungki, salam buat 3 anaknya. Dan salam untuk istri yang cuma 1. Ya, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.